aja Bu Sofa. Wes. Ah, Halo, ada suaranya Kak sekarang? jelas. Jelas, Sudah baik. ada. Sudah ada, Alhamdulillah. Baik, izin memulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-6 bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Dan hari ini merupakan hari kedua kegiatan kajian Ramadan Telyu yang kita sebut dengan Karateyu. Untuk mempersingkat waktu, kajian ini akan diawali dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Teddy Nurdiansah SPTK. Kepada Bapak Teddy, kami persilahkan. Sudah terdengar suara saya? Oh, Belum ada suara, Pak. cek 1 2. Tidak. Kecil suaranya, Pak. Cek 1 cek. Jelas, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Bapak Teddy atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki acara inti, yaitu mendengarkan kultum dari Bapak Wakil Direktur Bidang 1 Telkom University Jakarta, Bapak Dr. Insinyur Kristanto Triwibosono, MM, dengan tema bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih suaranya agak serak ya. Izin share screen. Baik, Bapak dipersilahkan sebentar. Oke, materi kita hari ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, saya bukan penceramah ulung ya seperti
Pak Agus Ahmad yang norolong pisan gitu ya bicaranya gitu ya. Saya ini dosen biasa, dosen pemula, hanya fasilitator lah, yang tujuannya menggali apa-apa yang sudah dihayati oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua, Sekarang 25.000. sehingga menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Saya akan berikan 8 pertanyaan ya. Nah, setiap penjawab akan mendapatkan link aja Rp25.000. Bu Sofa dicatat aja Bu ya yang apa yang menjawab. Siap, Bapak. Ini yang menjawab duluan raise hand ya. Baik, Bapak siap. Keputusan. Oke, cukup jelas Pak Fitra, petunjuknya jelas Pak Fitra? Siap Bapak, sangat jelas. Jelas, Pak. Siap, war ya. Lagi naik kuda. Naik kuda di mana itu Pak Fitra? Di Flores, kuda liar. Jangan Pak. Lagi ngambil susu kuda liar. Lagi di bacaan kuda itu Pak Kris. Oke. Oke ya, pertanyaan pertama adalah belum ya. Oh, belum. Belum. Ya, pada waktu kita sholat kan kita membaca beberapa kata gitu ya, doa-doa kita. Ada 3 kalimat yang paling sering diucapkan ya. Ada Allahu Akbar itu sebanyak 102 kali ya, minimal sehari. Kalau Subhanallah itu sebanyak 153 kali. Dan Alhamdulillah itu sebanyak 204 kali ya. Jadi setiap rakaat itu 12 kali kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya segala puji bagi Allah gitu ya. Tapi sebetulnya makna tersiratnya adalah rasa syukur kita kepada Allah gitu ya. Sehingga kan kalau kita dapat sesuatu kan kita mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi nikmat yang kita berikan itu semuanya bersumber dari Allah. Oke, pertanyaan pertama adalah apa rasa syukur yang dirasakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua hari ini? Bisa di-sharing ya, silahkan yang bisa raise hand pertama kali. 25.000. Ayo Bapak Ibu, siapa yang raise hand pertama kali? Ternyata udah jadi pada pemalu semua nih ya. Tidak ada yang bisa menjawab. Saya deh, Pak. Boleh, Wah. Bu Pak. Tapi nggak usah dikasih uang, Pak. Nggak apa-apa. Ini Bu Siva belum resen, yang resen pertama kali. Raise Saya dulu hand. resen nih, Pak Kris, saya dulu. Oh ya udah, Pak Pak Dadu kalau gitu. Pak Dadu. Ya, boleh ya Pak Aja Dadu. kalau gitu. Ya, rasa syukur pagi ini Pak Kris bisa bangun tidur dengan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Seringkali kita lupa ya bahwa kesehatan itu sangat apa ya, nikmat yang sangat besar buat kita gitu. Jadi kita bangun pagi dalam kondisi sehat, kita harus ucapkan Alhamdulillah ya, kita harus bersyukur ya pada nikmat yang sehat yang diberikan kepada kita ya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Oke, terima kasih Pak Daduk mengingatkan kita semua ya atas nikmat sehat kita. Ya, nikmat sehat itu mahal sekali ya. Kalau lihat saudara-saudara kita yang dirawat di rumah sakit atau di ICU itu ya bisa seharinya bisa 10 juta, 20 juta, 30 juta per hari gitu ya. Jadi seringkali kita melupakan ya rasa syukur kita ya. Kita lupa bahwa kita dikasih sehat yang sangat berharga buat kita. Oke. Silakan raise hand yang kedua. Kalau belum ada tadi Bu Siva mau sharing ya.
Wah, Boleh, Pak. Sifat sharing kedua. Jadi Rasa syukurnya. pertanyaannya kedua adalah Oh, pertanyaan apa kedua. apa rasa syukur yang dirasakan hari ini? Sama ya, Pak. Sama. Pertanyaan. Syukurnya orang tua saya masih sehat, Pak. Alhamdulillah Hmm, ya. bisa Ya, telepon orang tua dan kabarnya masih sehat. ya, rasa syukur karena kita masih punya orang tua ya. Itu Bu Siva punya orang tua. Mungkin jadi sedih buat saya karena saya nggak punya ayah dan ibu lagi gitu ya. Tidak ada yang bisa mendoakan saya lagi gitu. eh, Tidak punya orang tua yang bisa mendoakan saya lagi gitu. Jadi ya padahal apa doa orang tua itu menjadi sangat berharga buat kita itu ya. Nah, jadi eh, itu sebuah rasa syukur yang patut kita syukuri gitu ya, harus punya orang tua. Jadi juga memang dengan itu juga kita bisa berbakti ya pada orang tua ya. Jadi kenapa sih jadi ini ya emosional gini ya. Jadi ingat sama bapak ibu saya gitu yang wah kebayang ya kerja keras orang tua kita membesarkan kita. Jadi kalau kita masih punya orang tua itu ya rasa syukur harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena masih masih memberikan kehidupan ya kepada orang tua kita. Terima kasih Bu Siva atas sharingnya yang mengingatkan kita semua ya, bahwa adanya orang tua kita itu harus kita syukur ya. Sejelek apapun orang tua kita, tapi orang tua kita adalah orang yang paling banyak jasanya pada kita ya untuk bisa besar seperti sekarang ini. Oke, pertanyaan ketiga adalah apa rasa syukur yang dirasakan hari ini? Saya Pak Kris. Saya resen dulu. Resen. Saya lagi resen Pak. Mana nggak kelihatan? Gak ketemu. Nggak boleh jawab. Bisanya apa action kalau nggak salah gitu ya. Action, Oh, di action ya. action baru resen. Di reaction, Oh iya. Action. Ya. atau raise hand manual. Udah. Boleh, boleh. Ya, silakan Pak Teddy. Apa Oke, Pak. rasa syukur yang dirasakan oleh Pak Teddy hari ini? Yang dirasakan hari ini ya pasti rasa syukur, nikmat iman dan Islam. Oke ya, alhamdulillah ya. Nikmat iman dan Islam, insya Allah ihsan ya. Jadi memang ya kadang-kadang kita lupa ya bahwa bahwa kita mendapat masih berada dalam kondisi beriman itu ya, Iya, Pak. sehingga kita melaksanakan ibadah puasa. Ya, alhamdulillah kita ini ya dikasih kesempatan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena banyak orang-orang yang wah bolak-balik baca Al-Quran ya, bahkan ada yang hafal Al-Quran ya, tapi dia tidak dikasih iman gitu ya, sehingga itu musibah yang sangat besar ya kalau tidak punya iman itu. Jadi memang kita harus sangat bersyukur atas iman yang masih kita peluk di hari ini. Iman itu adalah harus dikatakan secara lisan, dihayati, dan diamalkan gitu ya. Salah satu amalnya adalah melaksanakan ibadah puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa ya. Orang yang bertakwa itu adalah yang paling mulia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, thank you Pak Teddy atas sharingnya ya, sehingga kita bisa
merasakan syukur yang sangat besar ya karena kita masih beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Mohon di lower hand kan. ya, Pak, Oke, pertanyaan yang keempat adalah apa rasa syukur yang dirasakan hari ini? Wah, ini moderatornya ini ikutan MC. Bisa nggak Pak MC-nya ikutan? Boleh, boleh. MC-nya ikut mendengar soalnya. Silakan Eh, Bu Safa. Izin Pak, Alhamdulillah untuk rasa syukur yang dirasakan hari ini itu saya dapat tempat duduk di Transjakarta Pak. Oh, Alhamdulillah. Karena setiap harinya itu naik KRL nggak pernah dapat tempat duduk. Dari Palmerah ke Jelambar nggak pernah dapat tempat duduk. Tapi Alhamdulillah hari ini dapat tempat duduk. Itu rasa syukur yang nikmat sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi apapun ya, jadi kita bisa rasakan rasa syukur kita. Jadi mendapat tempat duduk di eh, kendaraan umum itu juga kenikmatan yang besar ya di Jakarta ini ya karena Jakarta ini sudah sangat padat sekali gitu ya dan ya saya pernah di Jepang jadi ngerasain juga gitu ya bahwa kepadatan public transportation di Jakarta tuh hampir sama dengan di Jepang gitu ya. Bahkan dulu kalau saya dengan Pak Agus kan biasanya dijemputnya di eh, City Festival gitu ya. Tapi dengan semakin crowdednya tuh, waduh itu untuk berebut berebut masuk aja udah susah gitu ya. Apalagi berebut tempat duduk gitu ya. Udah hampir nggak pernah dapat tempat duduk kalau dulu tuh dari apa mana dari Halim sampai ke City City Festival mana itu ya punya Rasuna Said gitu ya di sana itu nggak sempat. Plaza Festival. Plaza Festival ya bagus ya. Kalau dulu-dulu pas pertama-pertama sih Pak, penumpangnya masih dikit, kita masih eh, apa kereta pertama oke gitu ya bisa langsung naik ya. Selanjutnya kadang-kadang kereta kedua, selanjutnya lagi kereta tiga gitu, kereta ketiga baru kita bisa masuk. Ya bukan duduk ya, baru bisa masuk gitu ya. Karena wah kepadatannya hampir sama dengan kalau di Jepang tuh Yamanote. Yamanote itu KRL yang melingkari yang rutenya tuh keliling Tokyo gitu ya. Dari Shinjuku kembali lagi ke Shinjuku gitu ya. Nah, jadi ya Bu Sofa merasakan rasa syukur karena dikasih kesempatan duduk ya di tapi Transjakarta ya kalau di KRL belum tentu dapat Iya, ya. nggak dapat Pak. Alhamdulillah. Iya. Ya, tapi kalau ibu hamil kadang-kadang banyak yang masih ini ya, masih memberikan kesempatan untuk duduk. Oke ya, pertanyaan kelima adalah apa rasa syukur yang dirasakan hari ini? Wah, silakan Ibu Wemona. Ya, Ya, Pak. ini saingan saya kalau ikutan ini ya, lomba-lomba. Hmm, Kalau saya, alhamdulillah bersyukur Pak hari ini kayak masih bisa eh, tersenyum, bertegur sapa ke rekan kerja yang ketemu hari ini. Terus di tengah-tengah kesibukan kerja juga bersyukur masih bisa ikut ada kegiatan sharing kajian kayak yang sedang dilakukan sekarang ini, Pak. Oke, ya. Terima kasih ya Bu Wemona ya. Ini panggilnya Bu Dea atau Bu Wemona? Boleh, Bu Bemona juga boleh, Pak. Yang paling sering apa Bu? Kalau mahasiswa panggilnya Bude ya. Bu Dea. Kalau teman-teman Bu Bemona, Bu Bemona. Bu Wemona. Oke. Both of them oke ya Bu ya. Iya. Oke. Ya,
terima kasih ya Bu Dia untuk mengingatkan ya bahwa kita bersyukur ya bahwa kita masih punya teman-teman ya yang apa yang dekat dengan kita masih bisa tersenyum ke mereka gitu. Jadi banyak orang-orang yang ya nggak punya teman gitu ya, atau ketemu orang tapi nggak bisa senyum gitu kan, juga rasa syukur yang perlu kita nikmati gitu ya. Ya, Bu Dia juga tadi cerita bagaimana kita bersyukur ya, masih ada kajian ya, kajian untuk mengingatkan kita ya bahwa kita ini saudara semuanya gitu ya. Kita saudara, ya tentu saudaranya akan saling mengingatkan ya antara apa, kalau kita tersalah atau lupa gitu ya. Itu juga sesuatu yang patut kita syukur ya. Saudara apa, saudara-saudara seiman yang selalu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur, selalu berada di jalan yang Allah ridhoi. Terima kasih Bu Dia atas sharingnya. Pertanyaannya keenam adalah apa rasa syukur yang dirasakan hari ini? Oh ya, silakan ya. Untuk pertama kalinya teman-teman dari DKV raise hand ya. Silakan Bu Malda. Oke, Pak. Izin, Mbak. Kalau dari saya ya rasa syukur hari ini tuh diberikan kebahagiaan, Pak. Bahagia kalau misalnya, nanti kita udah dapat tiket pulang, Pak. Bahagia bahwa kita akan pulang aja udah seneng banget gitu, Pak. Jadi rasa syukurnya adalah kebahagiaan terkait hal-hal tersebut, juga bisa berangkat kerja dengan lancar, ngajar dengan lancar, bahagianya gitu. Jadi nggak ada hambatan yang banyak gitu, Pak. So, mungkin dari saya itu aja sih, Pak. Oke, terima kasih ya Bu Malda ya atas sharingnya ya. Alhamdulillah ya, Bu Malda bersyukur bahagia sekali karena sudah punya tiket pulang gitu ya. Sebetulnya kita semua sedang menunggu pulang juga ya. Kita nggak tahu siapa yang akan pulang duluan itu ya. Makanya kita di dunia ini harus bawa bekal sebanyak-banyaknya gitu ya untuk dijemput pulang. Itu pulang dalam artian yang apa, spiritual ya, pulang ke hadirat Allah SWT. Jadi sebetulnya memang pulang di Syawal itu, di Lebaran itu ya sebetulnya seperti itu ya. Sesuatu yang sangat dinantikan gitu kan ya. Nah, kepulangan juga, kepulangan kita ke hadirat Allah SWT juga seharusnya sesuatu yang membahagiakan ya, sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita merasa tidak siap ya dengan bekal untuk pulang ke sana ya. Ya pulang ya itu sangat membahagiakan sekali ya Bu Malda ya, bisa udah punya dapat tiket gitu ya. Karena memang tiket warnya juga lumayan berat ya karena untuk Lebaran ini ya dari beberapa hari yang lalu orang udah pada book, dan di yang ujung-ujung itu biasanya udah pada ini ya, udah pada habis gitu ya. Sehingga bisa mendapatkan tiket pulang itu juga merupakan kesyukuran yang patut kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih Bu Malda. Pertanyaan ketujuh adalah apa rasa syukur yang dirasakan hari ini? Wah, ini mulai anak-anak DKV pada ini Eza ya. Eza, Pak. Kirain ini apa? Gagas ya. Eza. Eza ini Ya, ya. Pak. Upin dan Ipinnya itu ya. Bu Zahro ya. Silakan Eza sharing. Rasa syukur saya hari ini adalah bahwa titik
banjir di Daan Mogot sekarang udah pada surut, Pak. Alhamdulillah. Jadi saya pulangnya nggak khawatir dorong motor sampai rumah. Alhamdulillah pada kering banjirnya. Iya. Oke, Iya, Pak. ya, makasih ya, Zaya. Alhamdulillah, titik-titik banjir eh, di sekitar kita sudah surut gitu ya. Ya tentu juga kita bisa berempati ya bagaimana saudara-saudara kita yang kena banjir ya. Bahkan kita saudara kita ya Pak Demi kebanjiran gitu. Jadi ya sehingga ya kita patut bersyukur ya karena rumah kita tidak kebanjiran, jalan kita hanya jalan kita yang itu pun juga apa bikin kita repot ya karena kemarin saya hari Selasa ya dari apartemen ke kampus 1 jam 1/4 itu ya. Padahal kalau dulu dengan Pak Agus cuma 7 menit aja. Cuman gara-gara Pak Agus pindah jadi aja jalan pintasnya ditutup. Saya harus muter asalnya 2 kilo jadi 5 kilo. Oke, kita rasa bersyukur karena eh, ya banjir sudah surut sehingga perjalanan kita ke kantor dan pulang itu bisa kita lewati dengan lebih mudah. Juga kita bersyukur ya tadi ya kepada saudara-saudara kita kalau kalau sudah surut yang mudah-mudahan rumah-rumahnya sudah tidak terbanjiri lagi gitu ya. Sehingga mereka sudah bisa membersihkan ya bekas-bekas kotorannya gitu ya. Ya mungkin ada beberapa perabotan ya takutnya alat-alat elektronik yang kena juga ya itu ya. Ya mudah-mudahan mereka diganti dengan yang lebih baik ya. Amin. Oke, terima kasih Eza atas sharingnya. Pertanyaan terakhir adalah apa rasa syukur yang dirasakan hari ini? Fadila Nur Salsabila. Silakan Fadila. Oke, Pak. Kalau rasa syukur saya hari ini, saya merasa syukur karena hari ini nggak hujan, sehingga saya bisa pulang cepat, bisa buka bersama bareng keluarga, Pak. Oke. Terlalu optimis kamu. Sekarang belum hujan. Mudah-mudahan tidak hujan ya Fadila ya. Oke. Ini Fadila nih yang bantuin Pak Reza ya. Iya, Pak, betul. Kuliahnya di UPI ya. Di UNJ, Pak. Oh, UNJ bukan UPI ya. Universitas padahal IKIP gitu ya. Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih Mbak Dila ya. Jadi Mbak Dila bersyukur hari ini tidak hujan. Mudah-mudahan sampai sore tidak hujan ya sehingga kita semua bisa pulang ke rumah ya lebih cepat. Ya tentu saja ya sehingga kita bisa berbuka bersama dengan keluarga. Itu nikmat keluarga juga nikmat yang sangat besar ya pada kita semua sehingga patut kita syukuri ya, kebersamaan dengan berkeluarga itu ya. Karena keluarga itu adalah harta yang tak ternilai. Oke ya, banyak sekali manfaat bersyukur ya. Antara lain kalau kita bersyukur kita akan mengundang nikmat-nikmat lain yang belum kita miliki ya. Dalam surat Ibrahim ayat 7 tadi ya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur maka pasti kami akan tambah nikmat kepadamu. Tapi kalau kita mengingkarinya maka sesungguhnya azabku sangat pedih ya. Jadi ini ayat yang berat ya. Jadi dari surat Ibrahim ayat 7 ya. Kemudian kalau kita bersyukur, kita akan merasa nyaman, kita akan merasa bahagia gitu ya. Ini akan memberikan energi positif pada kita ya. Nah, kalau kita mendapatkan perasaan yang positif, maka kita jadi bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik ya. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik.
Kemudian juga dengan bersyukur hidup kita akan menjadi lebih berkah. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lebih berkah, kita jadi banyak manfaatnya untuk orang lain gitu ya. Ya, kadang-kadang manfaat itu tidak hanya untuk diri kita, tapi manfaat juga untuk orang-orang yang lain gitu ya. Ya walaupun mungkin kita hidup dalam kesederhanaan gitu ya. Tapi ya nikmat yang banyak itu gitu ya, yang kita syukur itu akan menyebabkan hidup kita menjadi lebih berkah. Oke, demikian kultum hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, yang benar dari Allah, yang salah hanya karena kelemahan saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Bapak atas pertanyaan dan kultumnya yang sangat bermanfaat. Dan semoga sharing yang disampaikan oleh teman-teman membawa berkah bagi kita semua. Semoga kita selalu menjadi umat yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Amin. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup, izinkan saya untuk berpantun, boleh? Cakep. Belum. Ubur-ubur ikan lele. Enggak, Pak, bukan. Itu dan dia. Sayur nangka, sayur ketupat. Cakep. Kajian hari ini penuh makna dan sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf. Terima kasih Pak Kris. Terima Kasih, Pak kasih Kris. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Sama-sama. Terima kasih.